Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 semuanya. Kembali lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia di pertemuan berapa? 4 atau 5 ini? Atau 6 pokoknya di pelajaran menulis puisi. Kemarin kita sudah mengidentifikasi, terus menyimpulkan, terus menelaah unsur pembangun teks puisi. Sekarang kita masuk ke pelajaran menulis puisi. Tujuannya agar kalian mampu menulis teks puisi dengan baik ya. Sebelum kita masuk ke materi menulis puisi, ada hal yang perlu kalian ketahui bahwa dalam menulis teks puisi itu ada manfaatnya kita menulis teks puisi. Yang pertama, untuk mengekspresikan diri kita, mencurahkan isi hati dengan bahasa yang indah. Itu yang pertama. Yang kedua, sarana untuk bersastra. Yang ketiga, mendokumentasikan peristiwa atau kejadian yang berkesan. Dan yang keempat, meningkatkan kreativitas diri melalui penggunaan bahasa. Itu bagi kita yang menulis ya. Tapi kalau bagi pembaca itu akan memberikan rasa keindahan dan kesenangan, memberikan pelajaran hidup atau nilai-nilai yang dikandung di dalam puisi. Terus yang ketiga itu meningkatkan kepekaan jiwa. Terus yang keempat, menambah wawasan keilmuan. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan kritis. Itu adalah manfaat menulis puisi bagi orang dan manfaat puisi bagi yang mendengarkan. Oke, untuk dapat menulis puisi dengan baik, kalian bisa membaca contoh teks puisi itu di halaman 107. Lalu untuk langkah-langkahnya itu ada di 108. Langkah yang pertama itu menentukan tema. Jadi sebelum kita menulis itu kita mau menentukan temanya dulu. Temanya apa yang kamu mau tentukan? Misalkan religius, terus sosial, budaya, cinta, keluarga, kemanusiaan, banyak pokoknya. Atau masalah pribadi kalian juga bisa. Pengalaman pribadi juga bisa. Terus misalkan kalau di sini itu keindahan alam di tempat atau di lingkungan sekitarmu. Nah, terus yang kedua, berimajinasilah tentang hal-hal yang kalian jadikan tema. Kalau sulit, pilih objek yang ada di sekitarmu. Lalu kalian bisa sisipkan nilai apa yang akan kalian sampaikan. Tuh. Lalu yang keempat, susun kerangka puisi. Contoh di sini itu indahnya alam desaku. Objek-objeknya bisa kalian tulis seperti mentari pagi, kicau burung, bukit hijau, petani, hamparan padi, harum bunga, dan suasana di desamu ketika pagi, siang, sore, dan malam. Itu bisa. Yang kelima, tulis puisi, nggak usah ragu-ragu. Pakai dengan kata-kata yang tepat. Terus gunakan kata-kata yang indah sesuai dengan imajinasimu. Apa yang ada di pikiranmu segera tulis. Nah, kalau sudah, itu langkah nomor 6 itu jika sudah terbentuk puisi, baca perlahan untuk menyempurnakannya. Misalkan ada kekurangan kata, kamu tambahin kata-kata yang lebih kata-kata. Katanya kurang indah, ganti kata yang lebih indah.
katanya terlalu panjang, kata-katanya terlalu panjang, kurangi kata-kata yang tidak penting. Nah, seperti itu. Ganti dengan majas tertentu untuk menimbulkan efek keindahan. Perhatikan maknanya, perhatikan keindahan, iramanya, rima atau persajakannya. Terus yang terakhir, kalau sudah, kalian tulis ulang lagi yang sudah dibenahi. Jadi yang terakhir ini intinya sudah yang paling terakhir, paling fix yang sudah kalian benahi tadi. Nah, terus jangan lupa tulis namamu, itu supaya orang tahu bahwa itu adalah karya milikmu, sehingga orang lain tidak bisa menyontek atau melakukan plagiasi, seperti itu ya. Terus kalau untuk langkah-langkahnya teks menulis puisi hanya itu aja. Yang pertama, tentukan puisi. Yang kedua, berimajinasilah dengan hal-hal yang berkaitan dengan tema tersebut. Kalau sulit ya langkah ketiganya, ambil objek yang ada di sekitarmu. Yang keempat, susun kerangkanya. Yang kelima, menulis puisi nggak perlu ragu, gunakan kata-kata yang tepat, memiliki kata-kata yang puitis. Yang keenam, jika sudah terbentuk, kalian baca dulu, tambahkan atau dikurangi atau diganti atau diganti dengan menggunakan majas supaya menimbulkan efek keindahan. Terus yang ketujuh, tulis kembali yang sudah kalian perbaiki agar terlihat rapi. Terus yang yaitu yang terakhir itu, terus jangan lupa tulis namamu dalam puisi tersebut supaya orang tidak bisa mencontek atau memplagiasi karyamu, seperti itu. Baik, untuk materi puisi ini adalah materi terakhir, dipahami baik-baik, yakni unsur-unsur pembangun baik fisik ataupun batin. Terus cara menyimpulkan atau menyimpulkan puisi, terus unsur-unsur pembangun puisi, terus menelaah unsur pembangun puisi, dan yang terakhir itu menulis puisi. Jadi ini adalah materi terakhir. Tugasnya kalian cukup menulis puisi dengan tema bebas. Nanti bisa kalian kirim melalui WA. Lalu setelah itu kalian bacakan puisimu. Nah, ketika membaca puisi, kalian rekam, nanti dikirim ke Bapak, oke? Sekian materi menulis puisi dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.